Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan aplikasi MyMart kita, di mana kita akan menerapkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, yakni struktur pada Y, di mana kita akan mengubah beberapa tampilan pada aplikasi kita. Jadi sebelumnya kita akan membuat CRUD untuk pada front end untuk items. Jadi bisa kita masuk ke sini. Kita masuk ke localhost 81, kemudian framework, di advance ini kita masuk ke MyMart front end web, kita masuk ke G. Maaf, ternyata belum diatur untuk rootnya, index.php sama dengan G. Lalu kita buat CRUD generator. Untuk model kelasnya kita pakai item, lalu search model kelasnya item search. Ini kita model itemsnya kita buat modelnya terlebih dahulu. Saya lupa untuk membuat modelnya, db. Lalu table name-nya kita buat item, dan model class name-nya item. Up ini kita front end model. Lalu kita preview. Oke, kita generate. Nah, setelah itu bisa kita lihat modelnya sudah ada, item front end. Lalu kita buat CRUD-nya, CRUD generator. Model kelasnya bisa kita ambil namespace-nya, ini model slash item. Lalu kita copy item search, dan controllernya ini controllers, item controllers. Lalu view page-nya tidak kita isi. Kita preview. Kategori exist, target class. Ini ternyata ada error, class front end model item kategori not found. Kita harus membuat model untuk item kategorinya. Kita buat model untuk item kategori pada front end karena sebelumnya kita buat di back end. Jadi kita buat di front end item kategori, model kelasnya item kategori, front end, dan kita preview. Lalu kita generate. Sebenarnya kita buat untuk CRUD-nya tadi copy saja, front end model item search, front end controller. Kita preview. Oke, sudah selesai dibuat, kita generate. Nah, setelah kita membuat ini, maka selanjutnya kita lihat untuk controller yang dibuat tadi, item controller. Nah, ini kita akan menghapus beberapa action karena di sini kita hanya membutuhkan index dan view, karena pada halaman front end kita tidak membutuhkan untuk create-nya, dan update, delete, dan find. Kita hanya membutuhkan untuk bagian action, view, dan indexnya saja. Kita save. Lalu saat kita access front end web, di sini kita ingin menambahkan satu pada navbar, nambahkan untuk produk. Jadi bisa kita masuk ke config pada front end dan main.php. Pada views, halaman views, kita masuk ke halaman views pada front end, lalu di layout dan main.php. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, kita
copy, kita tambahkan produk, URL-nya yakni item index, kita save, dan saat kita akses webnya maka sudah dibuat produk. Saat kita akses maka akan ditampilkan produk seperti ini. Jadi saat di about sudah ada, saat di kontak sudah ada, sign up sudah ada produknya. Selanjutnya kita akan mengubah namanya. Jika kita ingin mengubah nama agar nanti namanya bisa tampil, jadi saat kita masuk ke about, product, contact, ini title-nya nanti akan nama aplikasi kita. Oke, jadi kita ubah namanya, kita masuk di sini, dan untuk mengubah nama tadi kita masuk ke sini config, lalu main.php. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk nama. Nama jadi name, kita ganti jadi toko baru, kita save, dan kita bisa masuk lagi ke layout. Di sini brand labelnya akan memanggil tadi app name, maka seharusnya nama title-nya sudah berubah. Kita refresh, nah sudah berubah, toko baru. Saat kita masuk ke halaman ini semuanya berubah. Nah, ada lagi yang kita kurang tadi jika kita mengubah default root-nya. Jadi saat kita mengakses web lalu index, kita ingin agar yang diakses yakni halaman produk. Jadi bisa kita tambahkan lagi di sini default root. Kita tambah di sini default row sama dengan item slash index. Kita koma di sini, kita save. Saat kita refresh maka kita hapus web page not on. Maaf, ada kesalahan item index. Nah, maka akan default root-nya akan diubah seperti ini. Jadi saat kita akses kontak lalu kita masuk lagi ke default-nya, nah maka sudah otomatis diarahkan ke halaman item. Selanjutnya pada halaman backend, pada halaman backend kita juga akan mengubah titel aplikasinya. Jadi di sini kita akan membuat admin toko baru, kita masuk ke halaman backend untuk mengubah backend, lalu di sini di config akan kita tambahkan di main. Jadi kita tambah name di sini di komponennya, di property kita tambah name, kita tambah admin toko baru, kita save, kita cek di view-nya, dan pada layout main di sini app name-nya sudah dipanggil di brand label pada navbar. Kita refresh. Nah, maka sudah berubah admin toko baru. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk menambahkan CRUD pada halaman front end tadi dan mengubah default root-nya. Default root-nya akan pada item index. Lalu untuk kita sudah mengubah title pada front end dan back end, kita menambahkan navbar baru di sini, menu baru untuk produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.